salam sejahtera untuk kita semua, salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Destri Sambar Sitorus, salah satu staf pengajar di Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana. Izinkan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yakni pada mata kuliah Ekonomi Moneter dan Perbankan dengan kode mata kuliah JE645. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan diperuntukkan untuk mahasiswa semester 6. Mata kuliah Ekonomi Moneter dan Perbankan berfokus pada pemahaman konsep dan mekanisme di balik sistem moneter dan perbankan dalam perekonomian. Mata kuliah ini membahas berbagai aspek terkait dengan uang, perbankan, dan kebijakan moneter yang mempengaruhi aktivitas makroekonomi suatu negara. Apa saja yang menjadi capaian pembelajaran lulusan dan juga capaian pembelajaran mata kuliah dapat disaksikan pada samping saya. Yang menjadi capaian pembelajaran lulusan yakni mahasiswa mampu mengidentifikasi, merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi konsep pedagogi ekonomi dan konsep teoritis ilmu ekonomi. Nah, sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah terdapat 3 CPMK. CPMK pertama adalah mahasiswa dapat memahami peran dan pengaruh uang dalam perekonomian. CPMK 2, mahasiswa mampu mengetahui faktor-faktor penentu tingkat bunga, jumlah uang beredar, dan inflasi, serta bagaimana perumusan kebijakan moneter. Dan CPMK 3, mahasiswa mampu memahami berbagai teori yang mendasari peran intermediasi perbankan dan pengaruhnya pada sistem keuangan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi untuk pertemuan ke-13, yakni materi peran lembaga keuangan perbankan dalam perekonomian Indonesia. Capaian pembelajaran yang hendak dicapai pada pertemuan ke-13 ini adalah mahasiswa mampu memahami peran lembaga keuangan dan menganalisis dampaknya bagi perekonomian Indonesia. Nah, sedangkan untuk tujuan pembelajaran dapat dilihat bahwa terdapat 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah memahami konsep dan jenis-jenis lembaga keuangan, menjelaskan fungsi dan peran lembaga keuangan dalam perekonomian, menganalisis dampak positif dan dampak negatif dari lembaga keuangan terhadap perekonomian, dan yang keempat adalah menyimpulkan pentingnya lembaga keuangan dalam kehidupan masyarakat. Nah, pada perkuliahan kali ini saya menggunakan sistem tatap muka atau onsite. Lalu metode atau pendekatan pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Media pembelajaran yang saya gunakan yakni laptop, LCD proyektor, dan juga LMS flexible learning milik Universitas Kristen Satya Wacana. Serta referensi yang saya gunakan adalah buku dari Miskin, The Economic of Money, Banking and Financial Market, serta juga artikel-artikel ilmiah yang relevan. Langkah-langkah pembelajaran yang saya gunakan pada pertemuan ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, pendahuluan. Saya akan memulai dengan apersepsi, mengingat kembali, mengkaitkan kembali materi hari ini dengan pembelajaran yang sudah terlaksana di minggu sebelumnya. Lalu juga menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Lalu setelah itu masuk kepada kegiatan inti, saya akan menyampaikan penyajian masalah kepada mahasiswa. Lalu setelah itu mahasiswa akan mengkaji permasalahan yang sudah saya paparkan di dalam diskusi kelompok. Saya akan membagi kelas ke dalam 2 kelompok dan masing-masing kelompok akan berdiskusi sesuai dengan materi atau artikel yang mereka terima. Nah, setelah mahasiswa berdiskusi, mereka akan mempresentasikan hasil diskusinya dan menjawab permasalahan yang di awal saya sajikan. Setelah mahasiswa masing-masing perwakilan kelompok presentasi, mereka akan melakukan refleksi dari pertemuan hari ini dan juga terkait dengan materi hari ini, terkait dengan bagaimana peranan lembaga keuangan di dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Selanjutnya, kegiatan penutup, saya akan melakukan evaluasi atas proses pembelajaran. Evaluasi saya menggunakan media well spinner, jadi siswa akan menjawab setiap pertanyaan
yang muncul pada Spinner. Lalu kami menarik kesimpulan bersama atas perkuliahan kami, dan juga di akhir saya memberikan penugasan kepada mahasiswa yang mana penugasan tersebut terdapat pada LMS Flexible Learning. Mahasiswa akan mengerjakan tugas pada LMS tersebut dan juga mengumpulkannya sesuai dengan tenggat waktu yang sudah saya berikan. Begitu pemaparan terkait dengan bidang pengajaran pada mata kuliah Ekonomi Moneter dan Perbankan. Selamat menyaksikan video saya. Terima kasih. Semangat. Nah, teman-teman. Nah, hari ini kita mau belajar terkait dengan peran lembaga keuangan dalam perekonomian. Tapi teman-teman, minggu lalu kita belajar apa sih, guys? Minggu lalu permintaan dan penawaran uang. Lalu kurva IS dan kurva LM. Kurva IS, kurva LM. Nah, teman-teman, kalau minggu lalu kita belajar tentang permintaan, penawaran uang, gitu ya, dalam konteks pasar uang atau pasar barang. Nah, hari ini kita mau belajar tentang sebenarnya lembaga keuangan itu perannya apa sih? Gitu ya. Lalu lembaga keuangan itu apa aja? Nah, kita mau belajar hari ini tentang hal tersebut, teman-teman. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita ini yang hendak kita capai pada akhir siang hari ini. Nah, ada empat tujuan pembelajaran. Nah, kalau tujuan pembelajarannya yang kami nggak tercapai berarti kuliah kita tuh fail ya? Nggak sih, kayaknya yang fail ya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama apa sih? Nah, yang pertama itu terkait dengan pemahaman. Nah, diharapkan dari materi hari ini, peran lembaga keuangan, ya, diharapkan teman-teman mampu memahami konsep dan jenis-jenis lembaga keuangan. Lalu yang kedua, teman-teman diharapkan juga mampu untuk menjelaskan fungsi dan peran lembaga keuangan dalam perekonomian. Lalu yang ketiga, menganalisis dampak positif dan dampak negatif dari adanya lembaga keuangan terhadap perekonomian di Indonesia. Dan yang terakhir itu diharapkan kita semua itu di kelas ini mampu untuk menyimpulkan sebenarnya apa sih pentingnya lembaga keuangan bagi kehidupan masyarakat. Nah, gitu. Jadi udah punya gambaran dari sekarang kita udah. Ya, gambarannya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang hal tersebut. Nah, apa aja buku referensi yang kita pakai? Nah, sesuai dengan silabus kita, ya, MS kita. Yang pertama kita akan pakai bukunya. Ini bacanya bukan miskin. Saya tidak tahu pasti mobil kali ini mengatakan miskin gitu ya. Nah, kita akan pakai bukunya miskin dari dengan edisi yang ke-13 dari Economic of Money, Banking and Financial Market, dan juga artikel yang relevan, ya. Teman-teman udah biasa akses terhadap artikel jurnal itu. Lalu, nah, sistem penilaiannya, jadi nanti akan ada tes, lalu juga keaktifan teman-teman, partisipasi ya. Tapi partisipasinya itu bukan partisipasi yang heboh gitu ya, enggak ya. Ini partisipasi dalam pembelajaran ya. Partisipasi teman-teman merespon, menjawab, memberikan kritik, masukan, ide dan sebagainya. Lalu juga diskusi kelompok. Nah, jadi 3 hal ini yang nanti akan menjadi komponen penilaian dalam perkuliahan kita siang hari ini. Nah, apakah kamu sudah siap belajar, guys? Siap. Sudah siap belajar? Siap ya, guys ya. Nah, apakah kamu sudah siap belajar? Oke, kita sudah siap belajar materi yang baru. Nah, kita mulai dari pengertian dulu, guys. Pengertian ya dari lembaga keuangan itu saya ambil dari 2 pendapat. Yang pertama, menurut undang-undang ya, SK Menteri Keuangan tahun nomor 729 tahun 1990, dan ini memang belum update ya, artinya ini yang sampai sekarang masih berlaku. Nah, apa sih pengertian lembaga keuangan ya? Menurut SK Menteri Keuangan itu adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan ya, yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi. Nah, itu menurut aturan Menteri Keuangan. Lalu menurut buku yang ada dari pegangan kita ya, Miskin dan Ekins tahun 2012 mengatakan sebenarnya apa sih lembaga keuangan itu?
dikatakan bahwa sebagai perusahaan ya yang melakukan salah satu atau lebih dari 3 fungsi utama. Fungsi utamanya apa aja guys? Yaitu menghimpun dana, lalu menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat, serta memberikan jasa keuangan. Nah ini menurut peraturan Menteri Keuangan dan juga menurut para ahli. Tapi teman-teman bisa temukan apa yang menjadi perbedaan dari kesamaan dari dua pengertian ini, dua pendapat ini. Sama-sama kegiatannya satu menyalurkan, dua menghimpun dana. Sebenarnya aturannya menghimpun dulu ya, menghimpun dana, menyalurkan dana. Habis itu jasa-jasa. Nah itu menurut pengertian. Nah sekarang saya tanya teman-teman, lembaga keuangan yang sering ini atau yang sering kita lihat di sekitar kita? Bank, koperasi, bisa apa lagi guys? Simpan pinjam, oke, boleh ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya lembaga keuangan itu terdiri dari 2 jenis. Ada lembaga keuangan bank dan ada lembaga keuangan. Nah, kalau lembaga keuangan bank itu ya berarti bank-bank yang sering kita temui ya. Ada bank umum, bank syariah, gitu ya. Atau kalau teman-teman misal pernah nggak ada bank penyelenggara atau peserta LPS, pernah ada tulisan itu? Pernah ya, biasanya BPR dan sebagainya. Nah kayak gitu. Nah itu klasifikasi yang bank, lembaga keuangan kategori bank. Nah kalau kategori non bank ada apa aja di situ? Asuransi, satu, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, satu, lembaga keuangan. Nah saya mau tanya satu. Dari yang lembaga keuangan bank dulu deh. Lembaga keuangan bank di situ dikatakan ada bank umum. Coba teman-teman kita sebutkan. Bank umum yang kita temui? BRI, BNI, BCA, Mandiri, Danamon ya. Dari sekian banyak yang disebut ada rekeningnya? Ada ya. Ada ya, oke. Kalau bank syariah? BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Nah sebenarnya kalau teman-teman perhatikan kenapa sih kok pemerintah masih split gitu? Ada bank umum, ada bank syariah. Kalau bank itu kan ya kita akun bisa loh bank syariah tuh tabungan saya itu buat tabungan haji. Oh buat tabungan haji kalau menurut perspektif kita, oke boleh. Nah jadi sebenarnya kenapa sih kok ada bank umum dan bank syariah? Kita tahu ya teman-teman kalau Indonesia itu negara nomor 1 penduduk muslim terbesar. Sehingga dari hal ternyata memang perlu menjalankan fungsi keuangan sesuai dengan syariat agama. Sehingga mencoba bank syariah. Apakah bank syariah cuma untuk teman-teman yang beragama muslim? Tidak. Lalu lembaga keuangan non-bank yang pertama asuransi. Asuransi apa aja yang kalian pakai guys? BPJS. Paling standar ya, pasti BPJS ya, asuransi BPJS. Selain BPJS yang dikeluarkan pemerintah, Jiwasraya. Kalau menurut Monik, konsepnya asuransi gimana? Perjanjian antara petani sama petani. Perjanjian antara petanggung sama nasabah. Jadi secara sederhana asuransi itu konsepnya gini teman-teman. Pembayar menyerahkan resikonya kepada pihak. Sederhananya gitu. Kamu tuh nggak mau menanggung resikonya sendiri. Kamu nggak mau menanggung resiko tiba-tiba serangan jantung gitu ya. Kamu nggak mau menanggung tiba-tiba bisnis bangkrut dan anak tidak sekolah. Lalu yang terakhir lembaga keuangan mikro. Operasi simpan pinjam, gitu ya. Yang skupnya kecil. Nah, ada setidaknya 7 fungsi dan peran lembaga keuangan. Yang pertama menghimpun dana. Gimana sih cara lembaga keuangan menghimpun dana? Dengan deposito. Oke.
pemberian instrumen deposito, instrumen tabungan, itu artinya itu. Habis itu mengelola risiko keuangan. Kira-kira ada risiko apa sih guys? Yang muncul? Kehilangan ya, oke. Lebih safety nabung duit di celengan ayam apa di tabungan bank? Di tabungan bank ya. Oke. Segala risiko ditanggung oleh bank. Lalu resiko apa lagi guys? Resiko inflasi. Kira-kira kalau kita nabung ke bank dengan nabung di celengan ayam itu kalau ada inflasi apa enggak? Sama aja, ya. Sebenarnya sama. Habis itu yang terakhir, menyediakan jasa keuangan lainnya ini maksudnya apa? Ya. Kartu kredit dan sebagainya. Ini menyediakan jasa keuangan lain. Nah, sekarang kita berdiskusi yuk. Nah, saya lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Kita mulai diskusi. Ada pertanyaan dulu guys. Baik, Mas, silakan. Tadi kan udah menjelaskan tentang fungsi dari lembaga keuangan. Dan di sini saya mau tanya, bagaimana lembaga keuangan itu membantu individu dan bisnis dalam mengelola risiko finansial? Oke, gimana sih pertanyaan Eva? Pertanyaan Eva, Kak. Pertanyaan Eva, gimana sih lembaga keuangan itu mampu Membantu individu dan bisnis dalam mengelola risiko finansial? dalam mengelola risiko bisnis dan finansial? Tadi udah dijelaskan bahwa banyak banget lembaga keuangan, salah satunya ada asuransi. Nah, risiko finansial itu apa aja sih? Benar ya risiko finansial dari teman-teman? Contohnya kayak ketidakmampuan melunasi utang, ya, ingin beli barang tapi uangnya nggak cukup. Nah, lembaga keuangan nggak ada yang menyelesaikan masalah itu. Jadi tergantung masalahnya. Kalau masalahnya pendanaan, ya itu tadi pemberian kredit, ya. Kalau masalah pengelolaan resiko, itu tadi asuransi. Untuk menjalani di hari tua tetap sejahtera, ada dana pensiun dan sebagainya. Nah, lembaga keuangan itu menyelesaikan masalah sesuai dengan masalah ini dan instrumen-instrumennya disesuaikan dengan instrumen. Itu ya, Mak. Ada lagi pertanyaan? Dari saya. Jadi untuk bank-bank di Indonesia kan banyak ya, ada bank umumnya, khusus ada BRI, BCA dan lain sebagainya. Nah, di situ bunganya kadang ada bedanya semua ya, nggak bisa sama kayak BCA sama BRI beda. Walaupun memang secara di atas kertas kita lihat ini swasta ini negara, tapi ya swasta sama swastanya kan juga beda dan juga yang punya negara sama punya negara, pemerintah sama pemerintah juga kadang ada bedanya gitu. Jadi apa yang menyebabkan perbedaan? Oke. Kenapa sih kok bisa ada perbedaan tingkat bunga ya antara satu bank dengan bank lain, antara bank plat merah dengan bank swasta? Nah itu sebenarnya kembali lagi ke yang namanya marketing ya, marketing dari bank. Bank itu kan butuh nasabah kan, ya kan? Sekalipun bank plat merah juga tetap butuh nasabah. Jadi gimana sih supaya nasabah tertarik, supaya bagus tertarik bukan tinggi, mandiri misalnya gitu ya, supaya selfie tertarik bukan rekening di BCA. Nah, salah satu caranya adalah dengan itu tadi bunga. Biasanya sih yang menarik itu dengan tabungan ya teman-teman. Tapi ingat lagi-lagi kita punya yang namanya OJK yang mengatur itu semua. Jadi nggak boleh di bank-bank ini seenak tidaknya supaya bank aku banyak orang yang tertarik bukan rekening, tapi tingkat bunganya beda sendiri dari kita. Teman-teman ingat kasus yang dulu ya, mungkin teman-teman masih kecil ya. Tapi dulu kasus yang itu gitu. Mereka memberikan bunga deposito yang tinggi, ya, sehingga orang itu tertarik buat menabung, menanamkan duitnya di Senturi. Tapi kan ternyata dia gagal kan, begitu kan? Ternyata duitnya dipakai bukan untuk operasional yang sesuai dengan aturan. Nah, sehingga kasusnya kan di take over sama pemerintah. Nah, gitu. Jadi bank itu punya aturan juga yang diawasi oleh OJK, ya. Sehingga nggak boleh nih bedanya signifikan antara bank A sama bank B. Beda-beda sedikit yang fungsinya untuk marketing, menarik supaya orang tertarik menggunakan kredit, tabungan, deposito. Itu guys. Oke, nah sekarang kita akan diskusi, udah ada 2 kelompok teman-teman. Mungkin diskusinya 15 menit, cukup? 15 menit. Silahkan di scan ini untuk kelompok 1. Oh sorry, pertanyaannya dulu. Pertanyaannya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, teman-teman diminta untuk menganalisis
dampak positif dan dampak negatif dari adanya lembaga keuangan. Lalu pertanyaan yang kedua, apa sih pentingnya lembaga keuangan bagi masyarakat? Dua pertanyaan ini yang harus dijawab. Nah, teman-teman silahkan mereview dari ini. Nah, ini untuk kelompok 1, silahkan. Aman? Oke, lalu ini artikel untuk kelompok 2. Mungkin supaya diskusinya lebih boleh posisi boleh juga. Oke guys, ya, jadi kita udah diskusi kelompoknya. Sudah kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Nah, tadi teman-teman kan dapat 2 artikel ya. Artikel yang pertama untuk kelompok 1 dan artikel kedua untuk kelompok 2. Nah, sekarang teman-teman perwakilan kelompok 1 orang saja ya. Maju untuk pertama jelaskan dulu isi artikelnya. Lalu yang kedua menjawab 2 pertanyaan ini. Oke, ini kita kasih emosi. Jadi yang artikel pertama aku dari kelompok 1 itu tentang analisis pengaruh indeks lending terhadap perekonomian Indonesia. Tujuannya dari artikel itu menganalisa pengaruh finansial teknologi peer-to-peer lending terhadap perekonomian Indonesia di era digital. Jadi untuk jawabannya itu yang nomor 1 dari beberapa satu beberapa dampak positifnya itu yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua menjadi tumpuan bagi usaha kecil untuk menengah agar tetap bertahan di masa pandemi. Thank you. Thank you kelompok 1. Dari kelompok 2 siapa yang akan bergerak? Memang benar. Oke teman-teman, tadi dari kelompok 2 itu mendapatkan jurnal mengenai peran bank syariah mandiri bagi perekonomian industri di masa pandemi COVID-19. Jadi ini cukup mengingatkan kita pada kejadian 2019 ya teman-teman, yang mana dari dampak itu sendiri berpengaruh pada kegiatan perekonomian di Indonesia. Yang pertama itu ada dampak positifnya. Dampak positif ini peran ekonomi bagi bank syariah menjadi instrumen power dan memiliki peran fundamental untuk mengatasi efek pandemi dengan program nyata yang membantu dan memberdayakan masyarakat. Jadi di Indonesia itu kan luas banget kan ya. Jadi lembaga keuangan itu akan mempermudah seperti adanya BRI, pojok BRI, ATM dan MBG itu. Jadi masyarakat yang jauh dari kota itu dapat mendapatkan pelayanan yang lebih baik juga. Itu. Oke, thank you. Terima kasih Pak. Nah, teman-teman, secara keseluruhan berarti teman-teman sudah paham ya materinya. Paham nggak? Paham ya. Nah, sekarang mari kita berefleksi ya. Refleksi. Kira-kira dari materi hari ini ya terkait dengan lembaga keuangan tadi sudah dijelaskan pengertian, peran dan sebagainya, manfaat positif dan negatifnya bagi perekonomian. Pertama teman-teman, menurut teman-teman apa sih dampak yang secara personal ya kalian rasakan dari adanya lembaga keuangan? Buat yang bank ataupun yang bagus? Kalau saya merasakan kemudahan dan juga aksesibilitas yang sangat mudah, apalagi saya kan mahasiswa dan juga kos di sini ya. Jadi untuk membayar kos bulanan itu saya nggak perlu lagi tarik di ATM, tetapi dengan adanya fintech, BCA Mobile itu saya bisa langsung transfer. Jadi saya nggak perlu
ongkos bensin pergi ke ATM, tarik uang, terus kasih ke bapak kos gitu. Salah satunya gitu. Oke, secara personal kemudahannya nggak perlu repot-repot ke ATM tarik tunai tiap bulan bayar ya secara cash gitu. Tapi tinggal klik melalui MBI yang dimiliki. Ada lagi refleksi yang didapat dari materi hari ini? Aspek lain deh, dan tadi kita ngomongin aspek waktu pembiayaan apa-apa. Oke, QRIS, boleh? QRIS gimana? Kalau QRIS itu contoh, kalau sekarang HP nggak menggunakan itu. Jadi kalau pamannya contoh coba apa sampai kecopetan apa yang masih ada uang di rekening itu kan contoh mau bayar apa itu kita bisa kayak kopi apa kita Ya, itu mudahan lainnya ya. Sekarang siapa sih yang teman-teman nggak bawa handphone pasti bawa handphone ya. Dan rata-rata handphone teman-teman pasti udah integrate dengan minimal satu e-money pasti ya. Entah itu OVO, entah itu Dana, entah GoPay dan sebagainya. Shopee Pay Later ya, banyak e-money. Nah, salah satu manfaat kemudahannya. Untuk melihat sejauh mana pemahaman teman-teman ya terkait dengan materi hari ini. Nah, kita akan bermain quiz ya. Waktunya kita quiz ya. Oke teman-teman, nanti saya akan menekan, dia akan berhenti di satu pertanyaan. Teman-teman ketika sudah melihat pertanyaannya, ingat ya, setelah pertanyaannya muncul boleh menekan. Itu ya sistem mainnya ya. Ready guys? Oke. Oke, Agus dulu silakan. Jadi perbedaan bank umum dan bank syariah seperti yang sudah Bu Istri sampaikan. Untuk bank umum itu ada sistem bunganya. Nah, kalau ada bunganya berarti di sisi yang lain bank syariah itu adalah bank yang tidak berbunga. Artinya tidak ada sistem bunganya karena apa? Karena di situ ada sistem muslim syariah. Ajaran ya, ajaran dari ya, tidak ada sistem dari riba. Jadi perbedaannya mungkin di sistem perbungaannya, ya seperti itu. Oke, thank you. Bisa kita kasih ya, jadi secara garis besar konsep bank umum dan bank syariah itu perbedaan pada prinsip-prinsip keuangan ya. Kalau umum berarti konvensional, ya. Kalau syariah berarti menganut prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan. Ya. Oke, remove lagi guys. 2 kali lagi ya. Oke, contoh lembaga keuangan non-bank. Oke, ada. Yang pertama ada perusahaan asuransi, yang kedua ada pensiun, yang ketiga ada perusahaan ya. Terus yang keempat tuh lembaga mikro. Oke, tangan. Tadi ya guys ya, terakhir ya. Yang sebelah sini bisa lebih sergap ya. Oke, berikan satu contoh edukasi literasi keuangan. Oke, edukasi keuangan itu. Jadi kalau contoh kita mau ini masih ada kayak aturan lainnya kita nggak salah mengambil urusan. Jadi kalau kita nggak tahu sebelum kita nggak tahu aturan atau berapa bulan kita bayarnya, terus nanti berapa tanggalnya masing-masing berapa, jadi itu satu kalau kita nggak tahu aturan lainnya. Jadi yang edukasi keuangan mungkin dari bank atau dari manapun itu harus memberikan informasi yang jelas aturan lainnya juga gitu. Jadi biar masyarakat nggak tahu ya dari itu satu. Oke, ya, kalau literasi keuangan itu sederhana, teman-teman tahu aturan main ya dari sebuah produk keuangan, gitu ya. Oke, nah untuk teman-teman kita hari ini sudah selesai teman-teman, ya. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Untuk selanjutnya ada penugasan di F1, teman-teman silahkan mengakses F1 untuk tugas hari ini, ya. Kita akan bahas tugas hari ini di itu teman-teman. Thank you semuanya.